Teman-teman sehat ya? Sehat dong ya. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan suasana hati yang baik. Teman-teman tahu gak sih kita mau ngapain hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara mengoptimalkan pertumbuhan sehingga hidup sehat menjadi kuat. Tapi sebelum mulai, ada pepatah berkata bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alvina Triatma Salsabila. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang, Prodi Sarjana Terapan Gizi. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Kak Enggar, Kak Putri, dan Kak Syafina yang membantu saya. Oke, kira-kira apa saja sih yang akan kita bahas? Yuk kita lanjut. Jadi di sini ada 6 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada hubungan gizi dengan anak sekolah, kemudian yang kedua fungsi gizi untuk anak sekolah, yang ketiga asupan makanan untuk anak sekolah, yang keempat faktor yang mempengaruhi gizi pada anak sekolah, yang kelima gangguan gizi pada anak sekolah, dan yang keenam adalah upaya perbaikan gizi pada anak sekolah. Oke, kita lanjut. Membicarakan gizi dengan anak sekolah, kira-kira apa sih kaitannya antara gizi dengan anak sekolah? Gizi merupakan suatu proses di mana kita akan mengonsumsi makanan, kemudian makanan tersebut akan dicerna oleh tubuh, akan diserap oleh tubuh dan disalurkan ke sel tubuh kita, kemudian sisanya akan dikeluarkan. Kemudian bagaimana kaitannya dengan anak sekolah? Anak sekolah sedang mengalami masa pertumbuhan, di mana masa pertumbuhan tersebut membutuhkan gizi yang baik untuk mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, penting banget nih buat teman-teman untuk mendapatkan asupan yang baik dan sesuai. Berkaitan dengan karakteristik anak sekolah. Di sini ada beberapa karakteristik anak sekolah. Yang pertama, fisiknya lebih kuat. Kemudian, kebutuhan gizi meningkat karena aktivitas fisiknya meningkat. Biasanya pada masa ini teman-teman suka sekali untuk bermain ya. Contohnya kalau anak laki-laki suka bermain sepak bola biasanya ya. Kemudian nafsu makan relatif lebih baik daripada balita. Mengapa demikian? Karena pada masa ini kita sudah menjadi konsumen aktif. Apa sih bedanya antara konsumen aktif dengan konsumen pasif? Jadi kalau pasif biasanya kita lebih tergantung pada orang tua. Jadi orang tua akan memberikan kita makanan, baru kita makan. Itu biasanya pada balita ya. Tapi sekarang kita kan sudah tidak seperti itu ya. Kalau kita lapar, ya kita bilang lapar. Kemudian kita akan mencari makanan tersebut. Yang selanjutnya lebih bersifat individual. Kemudian tidak tergantung pada orang tua. Ya seperti yang tadi saya bilang. Selanjutnya aktivitas meningkat dalam bermain dan berolahraga. Ini contohnya yang putri-putri biasanya suka bermain lompat tali ya. Kemudian merupakan persiapan growth spurt saat pra remaja. Kemudian saat yang tepat untuk mengintroduksi makanan dan pada masa ini biasanya pengaruh teman, guru dan idola sangat besar. Mengapa diperlukan gizi yang baik untuk anak sekolah? Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa pada anak sekolah sedang mengalami masa pertumbuhan sehingga diperlukan gizi yang baik untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. Kemudian gizi yang baik pada anak sekolah berfungsi untuk memperbaiki gizi anak-anak, kemudian untuk menentukan perkembangan anak untuk usia selanjutnya. Bagaimana maksudnya? Maksudnya gizi saat ini akan mempengaruhi bagaimana gizi anak pada masa yang akan mendatang. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk mendapatkan gizi yang baik pada masa ini. Kemudian untuk menunjang prestasi di sekolah, kemudian daya tahan tubuh menjadi lebih baik agar tidak terserang penyakit, tidak terserang virus, seperti itu. Bagaimana makanan yang tepat? Saya punya 2 gambar di sini. Kira-kira apa sih yang bisa kita simpulkan dari 2 gambar ini? Bisa kita lihat bahwa pada gambar kanan komposisinya terdiri dari nasi, sayur, buah, dan lauk. Kemudian untuk gambar yang kiri hanya terdapat roti, kentang, dan lauk. Kira-kira mana yang lebih baik ya? Yang lebih baik adalah yang di sebelah kanan. Mengapa demikian? Kita lihat selanjutnya.
Di sini kita punya sebuah acuan, kita punya sebuah pedoman untuk mendapatkan komposisi makanan apa saja yang harus kita makan untuk mendapatkan makanan yang sehat dan seimbang. Di sini ada isi piringku. Apa sih isi piringku itu? Pada isi piringku, satu piring akan dibagi menjadi 3 bagian, di mana bagian pertama akan diisi oleh makanan pokok, kemudian bagian kedua diisi oleh sayuran, kemudian pada bagian ketiga akan dibagi menjadi 2. Nah, yang setengahnya untuk lauk pauk, kemudian setengahnya untuk buah-buahan. Ya, di sini ada contoh makanan pokok yang tentunya mudah kita temui di sekitar kita ya. Ada nasi, ada kentang, ada mie, ada jagung, contoh lain apa lagi? Ada ubi kuning, ubi ungu, ada singkong juga ya. Kemudian selanjutnya ada lauk. Apa ya contohnya? Contohnya ada ayam, ikan, ini ada lauk olahan, ada nugget, kemudian ada tempe, ada tahu dan telur. Sedikit tambahan untuk lauk. Lauk dibagi menjadi 2, yaitu lauk hewani dan lauk nabati. Di mana lauk hewani berasal dari hewan, kemudian lauk nabati berasal dari nabati atau tumbuhan. Contohnya untuk lauk hewani berarti ayam, ikan, telur, dan lain-lain. Kemudian untuk lauk nabati contohnya ada tahu dan tempe. Kemudian buah-buahan ada pepaya, melon, semangka, mangga, alpukat, pisang, dan masih banyak lagi ya. Kemudian untuk sayuran ada tumis sawi, urap, sayur bening bayam, dan sayur sop. Apa saja sih yang mempengaruhi gizi pada anak sekolah? Di sini ada dibagi menjadi 2, ada faktor penyebab langsung dan faktor penyebab tidak langsung. Untuk faktor langsung ada gizi tidak seimbang. Tadi kita sudah belajar mengenai isi piringku ya. Isi piringku dapat kita gunakan untuk mencegah terjadinya gizi tidak seimbang. Jadi dengan isi piringku kita dapat memperoleh komposisi makanan yang seimbang. Kemudian ada penyakit infeksi. Seperti apa sih penyakit infeksi itu? Contohnya flu, diare, dan lain sebagainya. Kemudian untuk faktor penyebab tidak langsung, ini ada keluarga, pelayanan kesehatan, dan pola asuh. Di mana keluarga lebih terkait mengenai bagaimana kondisi keluarga tersebut, bagaimana kondisi ekonominya, dan bagaimana keluarga tersebut menyediakan makanan. Kemudian untuk pelayanan kesehatan meliputi ketersediaan pelayanan kesehatan tersebut di daerah sekitar. Contohnya ketersediaan puskesmas atau posyandu di sekitar. Kemudian untuk pola asuh keluarga lebih terkait mengenai peranan keluarga mengenai cara pemberian makanan atau kebiasaan-kebiasaan dalam pemberian makanan. Contohnya seperti makan sambil menonton TV, kemudian kebiasaan menjanjikan hadiah atau menjanjikan sesuatu apabila mau makan yang akan berdampak buruk pada anak. Gangguan apa saja yang sering terjadi pada anak sekolah terkait masalah gizi ini? Yang pertama ada stunting. Di sini bisa kita lihat bahwa anak yang berbaju biru tinggi badannya lebih rendah dibanding anak berbaju merah. Jadi sebenarnya apa sih stunting itu? Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kurangnya asupan gizi yang terjadi pada saat anak masih di dalam kandung hingga usia 2 tahun. Kemudian seperti apa gejalanya? Gejalanya yaitu terjadinya pertumbuhan yang lambat, baik secara fisik maupun cara berpikirnya. Kemudian selain itu, anak juga menjadi lebih mudah untuk terserang penyakit. Yang selanjutnya ada obesitas. Kalau dilihat dari gambar ini, anak ini terlihat gemuk ya teman-teman. Kira-kira apa penyebabnya? Kondisi ini disebabkan oleh kelebihan asupan lemak, sehingga akan terjadi penimbunan atau penumpukan cadangan lemak di dalam tubuh secara berlebihan. Nah, mungkin orang-orang bilang seperti ini, nggak apa-apa saya gemuk, yang penting saya sehat. Oh, tapi jangan salah, justru karena kegemukan itu dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit tidak menular. Contohnya seperti apa? Contohnya jantung koroner. Dan apakah itu sehat? Tentu tidak ya teman-teman. Kemudian ada anemia. Apa sih anemia itu?
Anemia merupakan kondisi di mana tubuh mengalami kekurangan zat besi atau Fe. Nah, bagaimana gejalanya? Biasanya penderita akan mengalami lemah, kemudian cepat lelah, pusing, pucat, dan napasnya pendek. Kemudian, bagaimana cara mencegah anemia? Caranya yaitu dengan mengonsumsi bahan makanan yang mengandung tinggi zat besi atau Fe. Contohnya pada daging merah, kemudian pada sayur-sayuran yang berwarna hijau. Oke, sampai di sini. Kayaknya teman-teman udah pada mulai bosan ya. Nah, setelah ini saya punya video yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman. Sekalian kita refreshing sebentar. Oke, kita lihat videonya. Ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Tahukah kamu, kekurangan gizi itu tak baik, tak baik. Tubuh kita mudah terserang berbagai macam penyakit. Protein, karbohidrat, vitamin, mineral, lengkapi gizi keluarga kita. Jagalah lingkungan bersih, aman dan sehat untuk kita semua. Ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Bangsaku sehat berprestasi. Wah, bagus banget ya videonya. Kira-kira tentang apa ya tadi videonya? Tentang 4 pilar gizi seimbang. Apa saja? Yang pertama, makan makanan yang beragam, kemudian berperilaku hidup sehat, kemudian rajin berolahraga, dan menjaga berat badan. Ya, dan selanjutnya ada upaya perbaikan. Upaya perbaikan status gizi pada anak sekolah. Ini merupakan penjabaran mengenai 4 pilar gizi seimbang yang tadi. Yang pertama ada konsumsi makanan yang beraneka ragam. Tadi kita sudah belajar mengenai makanan pokok, lauk, dan lain-lain ya. Contohnya makanan pokok itu ada nasi, kemudian kentang, ada ubi, dan lain sebagainya. Nah, maksudnya beraneka ragam adalah kita tidak hanya mengonsumsi nasi saja setiap hari, tapi juga mengonsumsi makanan pokok yang lain. Kemudian sayuran juga beraneka ragam, ada misalnya hari ini makan sayur ini, kemudian besok makan sayur ini, dan seterusnya. Kemudian ada lakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang baik dilakukan sebaiknya 30 menit dalam satu hari. Kemudian membiasakan sarapan, kemudian banyak minum air putih. Kita dianjurkan untuk minum air putih sebanyak 8 gelas dalam satu hari. Kemudian rutin mengonsumsi buah. Kemudian konsumsi makanan yang tinggi protein, contohnya ikan, dan lain sebagainya. Kemudian ada konsumsi sayur. Nah, di sini ada mini games untuk mekanismenya. Setiap kelompok akan menuliskan ide makanan yang misalnya terbuat dari ubi, singkong, pisang, dan lain sebagainya. Tentunya tidak menggunakan bahan pengawet. Kemudian nanti setiap kelompok akan mengirimkan pada link Google Form yang telah disediakan di deskripsi nanti. Tidak terasa sudah semua materi saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti sampai akhir. Saya harap yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Perubahan mungkin sulit untuk dilakukan, tapi bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Hal kecil yang kita anggap sepele mungkin merupakan sebuah kunci untuk memajukan bangsa ini. Mari kita mulai perubahan dari diri kita sendiri.
Mari kita membiasakan diri kita untuk hidup sehat. Saya Alvina Triatna Sasabila, undur diri.